Kepemimpinan adalah tentang bagaimana seseorang membawa sebuah organisasi menuju tujuan bersama. Ada pemimpin yang percaya pada kekuatan kolaborasi, sementara yang lain lebih memilih kontrol dan otoritas penuh. Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana gaya kepemimpinan yang otoriter dan transaksional diuji di tengah situasi krisis. Ketika tekanan datang, pilihan sulit harus dibuat, pilihan yang akan membawa konsekuensi besar, baik bagi pemimpin maupun mereka yang dipimpin. Apakah kekuasaan yang penuh kendali mampu menyelamatkan situasi, atau justru menghancurkan kepercayaan dan masa depan tim? Di tengah badai krisis yang melanda sebuah perusahaan besar, setiap individu memainkan perannya masing-masing. Ibu Aditya, pemimpin yang dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter dan transaksional. Baginya, hasil adalah segalanya, bahkan jika itu berarti mengorbankan banyak pihak di sepanjang jalan. Ibu Belva, seorang manajer HRD yang bijaksana dan tenang. Ia percaya bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan meski berada di bawah tekanan besar. Lala, karyawan senior yang telah mengabdi bertahun-tahun, ia berjuang mempertahankan posisinya sambil mencari harapan di tengah ketidakpastian. Rera, karyawan junior yang baru memulai perjalanan karirnya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia menjadi salah satu korban kebijakan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir, Aul, manajer operasional yang pragmatis dan efisien. Baginya, keputusan harus cepat dan tepat, meskipun terkadang mengabaikan sisi emosional dari orang-orang yang terdampak. Kalian lihat ini, grafik bulanan kita semakin menurun. Saat ini tidak ada kompromi, kita harus potong biaya dan saya yakin PHK adalah jalan terbaik untuk saat ini. Saya tahu keputusan ini memang sulit, tapi kita harus berhati-hati. Karyawan bukan hanya sekedar angka, mereka manusia, punya keluarga yang bergantung pada mereka. Bu Belva, saya tahu perasaan Anda. Tapi perusahaan kita bukan lembaga sosial. Kalau kita tidak bertindak cepat, kita semua akan kehilangan pekerjaan. Anda mau semua itu terjadi? Bu, kalau boleh usul, mungkin kita bisa mencari cara lain untuk menekan biaya tanpa harus PHK. Misalnya, program efisiensi energi atau pengurangan jam kerja sementara. Lala, ide kamu bagus untuk situasi normal. Tapi kita tidak ada waktu untuk eksperimen. Kita butuh solusi konkret, bukan kompromi. Saya hanya berpikir, Bu, kalau karyawan merasa aman, mungkin mereka bisa lebih produktif. Kita tidak punya waktu untuk teori, fokus pada angka. Benar, saya sudah menganalisis data. Jika kita tidak mengurangi setidaknya 10% tenaga kerja, maka kita akan kehabisan dana operasional dalam 2 bulan. Kalau memang harus, mari kita pastikan proses ini berjalan dengan adil. Kita harus memilih karyawan yang paling berdampak kecil terhadap operasional perusahaan. Adil? Dalam bisnis tidak ada yang adil. Fokus saya hanya satu, menyelamatkan perusahaan ini. Baiklah, kalau begitu, berikan saya waktu untuk menyiapkan daftar berdasarkan data dan berbicara pada karyawan secara manusiawi. Lakukan sesukamu, Belva. Tapi tolong lakukan ini secara cepat dan jangan sampai berita ini bocor. Pertemuan selesai. Mulai hari ini akan ada kebijakan baru untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Bagi kalian yang bisa mencapai target, maka akan ada bonus tambahan. Tapi ketika kalian tidak memenuhi standar, kalian akan mendapat konsekuensinya.
Misalnya, untuk tim penjualan, jika kalian mencapai target 20% bulan ini, saya akan memberikan insentif uang tunai, dan sebaliknya jika kalian tidak mencapai target, maka akan ada evaluasi lebih lanjut. Bu, bukankah saat ini target yang sudah ada cukup menantang? Menambahkan target baru bisa membuat kita sebagai karyawan merasa lebih tertekan. Lala, pada kondisi saat ini tantangan adalah bagian dari kerjaan kita. Jika kita tidak melampaui batas kemampuan kita, perusahaan ini tidak akan bertahan. Lala, sistem ini dirancang untuk memotivasi kita semua. Kita memberikan penghargaan kepada karyawan yang berusaha keras sekaligus memastikan bahwa tidak ada ruang untuk kelalaian. Bu, mohon maaf, tetapi sistem ini juga perlu transparansi. Kami sebagai karyawan perlu tahu apa yang diharapkan mereka dan bagaimana mereka akan dievaluasi. Tentu, saya akan memastikan semua aturan dijelaskan secara jelas. Tidak ada kata gagal jika semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Rera, saya lihat target bulan ini menurun. Apa yang terjadi? Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi mungkin ada beberapa kesalahan dalam pendekatan saya ke pelanggan. Hasil bulan ini sangat jauh dari target. Jika kamu terus seperti ini, akan ada konsekuensi yang lebih berat. Rera, kamu perlu lebih fokus pada segmentasi pasar. Mungkin di luar sana ada produk yang lebih cocok untuk target pelanggan. Rera, itu adalah bagian dari pekerjaan kamu. Perbaiki secepatnya atau kamu akan tahu konsekuensinya. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, ini daftar karyawan dengan performa terendah evaluasi bulan ini. Saya pikir kita bisa mulai dari sini. Tapi Bu, ini hanya berdasarkan angka. Dia tambah Rera di sini. Dia baru bekerja 6 bulan. Dia memiliki potensi tapi belum punya cukup waktu untuk membuktikan dirinya di perusahaan. Potensi tidak ada artinya jika tidak ada hasil. Kita nggak punya waktu untuk membangun potensi itu sekarang. Saya tahu beberapa nama di sini. Mereka adalah pekerja keras meski angkanya tidak tinggi. Misalnya Rera, dia selalu datang lebih awal dan selalu membantu rekan-rekan yang sedang kesulitan. Lala, ini bukan kompetisi popularitas. Kita bicara bisnis, bukan simpati. Tapi Bu, bagaimana kalau kita mempertimbangkan faktor lain seperti kontribusi di masa depan? Rera itu masih muda, dia bisa berkembang menjadi aset perusahaan ke depannya. Saya mengerti pandangan Bu Belva, tetapi kita tidak bisa melupakan kenyataan bahwa jika kita tidak bertindak tegas, maka seluruh karyawan akan terancam. Saya sudah bilang, ini bukan waktunya diskusi. Kita tetapkan nama-nama ini sekarang, Bu Belva. Besok ada yang sampaikan berita ini, pastikan prosesnya cepat dan rapi. Rera, terima kasih sudah datang. Saya tahu ini bukan berita yang ingin kamu dengar. Tapi saat ini perusahaan sedang menjalankan masa sulit, sehingga dengan berat hati kami harus memutus kontrak kerja kami. Tapi Bu, saya selalu memberikan yang terbaik. Bahkan saya juga sering lembur. Apa ada yang salah Bu dengan pekerjaan saya? Tidak ada yang salah, Rera. Ini bukan tentang kinerja usahamu. Melainkan saat ini perusahaan memang sedang masa sulit, sehingga kami terpaksa melakukan ini. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini Bu. Apa tidak ada jalan yang lain?
Mohon maaf jika itu tidak bisa saya berikan. Tetapi saya bisa memberikan surat rekomendasi untuk kamu mencari pekerjaan baru di luar sana. Percayalah, kami menghargai semua upaya yang telah kamu lakukan untuk perusahaan kami. Terima kasih, Bu. Bu, Anda tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak terus seperti ini, kita bisa kehilangan kepercayaan karyawan. Jika saya harus jadi orang jahat untuk menyelamatkan perusahaan ini, saya akan menjadi orang itu. Keputusan penting itu tanggung jawab pemimpin. Akan tetapi, kepemimpinan bukan hanya soal angka. Kita harus bisa saling menjaga keseimbangan. Bu Belva, saya tahu ini sulit bagi Anda, tapi kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak mengambil langkah ini, perusahaan mungkin akan mengalami kebangkrutan. Paul, langkah ini harus dilaksanakan secara hati-hati. Karyawan itu aset, bukan hanya angka di spreadsheet. Dan aset ini hanya bisa menjadi liabilitas kalau kita tidak bisa bijak. Saya hanya mencoba bersikap pragmatis, Bu. Kita baru melewati masa sulit, tapi ini semua belum selesai. Kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan hanya yang paling kuat yang bisa bertahan di sini. Bu, apa ada jaminan untuk kita yang di sini tidak akan jadi korban berikutnya? Lala, kalau kalian memberikan 110% dari kemampuan kalian tidak perlu khawatir. Saya tahu masa ini sulit bagi kita semua. Saya percaya kita bisa melewatinya. Mari kita fokus pada masa depan. Dengan strategi yang baru dan kerja keras kalian, kita pasti bisa bangkit. Ingat, setiap krisis adalah peluang untuk menjadi lebih baik. Memimpin berarti mengambil keputusan. Bahkan, ketika itu menyakitkan, jika ini adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan, maka saya akan menerimanya. Bu Belvan, apa menurut Anda semua ini akan berhasil? Saya ingin percaya, tapi sulit. Lala, saya juga tidak tahu pastinya. Tetapi kalau kita menyerah sekarang, tidak ada harapan untuk kedepannya. Bu Aul, terima kasih ya atas kesempatan yang sudah saya dapatkan dan juga semoga perusahaan ini bisa bangkit kembali. Terima kasih ya Rera. Saya percaya kamu akan sukses di luar sana. Dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Ya, Bu, terima kasih. Kepemimpinan otoriter dan transaksional seringkali melihat karyawan sebagai angka-angka dalam laporan, bukan manusia dengan harapan, kebutuhan, dan perjuangan. Keputusan untuk memutus hubungan kerja mungkin dapat menyelamatkan perusahaan secara finansial. Tetapi, apa artinya sebuah kesuksesan jika itu dibangun di atas kehancuran banyak orang? Pemimpin yang bijaksana akan selalu mencari keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati adalah ketika seseorang mampu mempertahankan kepercayaan, integritas, dan rasa hormat dari orang-orang yang dipimpinnya, termasuk mereka yang terdampak oleh keputusan sulit itu. Kepemimpinan bukan hanya soal menyelamatkan perusahaan, melainkan tentang bagaimana memimpin dengan hati, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun.